Akan duduk. Senang boleh bertemu ya dengan Bapak Ibu di tempat ini ya. Kita boleh bersama-sama kembali datang di hadapan Tuhan. Selamat malam. Salam. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu sehat? Sehat ya. Saya juga sehat Bapak Ibu. Jadi minggu ini saya pastikan saya akan berbicara dengan baik seperti itu ya. Karena suara saya sudah mulai pulih kembali. Dan saya senang sekali boleh melihat Bapak Ibu ketika menyembah Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa yang keluar dari dalam hati kita. Dan satu prinsip yang saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, ketika kita boleh beribadah datang di tempat ini, bukan karena kita punya banyak waktu ya seperti orang lain, atau bukan karena kita juga hebat, bukan karena kita merasa diri paling benar, juga tidak, tetapi kita betul-betul menyadari bahwa sebenarnya hidup kita adalah hidup yang diizinkan oleh Tuhan. Ketika kita boleh masih sampai saat ini, saya percaya semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi tidak ada yang wah karena saya rajin ke gereja lalu merasa kita adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan ya, seperti itu ya. Tetapi justru kita menyadari bahwa ketika kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, perlu pengampunan Tuhan dan perlu Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita setuju perlu Tuhan? Setuju ya. Nah, malam hari ini kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Kita akan melihat di dalam bagian firman Tuhan ya. Saya akan menyambung tema yang kemarin. Itu kita akan lihat di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 29 Bapak Ibu. 29 Perjanjian Lama ya, kitab Amsal pasal 29 ayat 25 sampai ayat 27 Bapak Ibu. Kita baca 3 ayat ya. 3 ayat malam hari ini. Nah, minggu kemarin kita sudah berbicara tentang iman yang menang di atas tekanan sosial ya. Nah, malam hari ini saya akan berbicara tentang merdeka dari ketakutan manusia. Kita akan bacakan firman Tuhan ini saling bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Silakan. Banyak orang mencari nafkah pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Ayat 27 kita bersama-sama 1, 2. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini ya, Amsal itu mengatakan, kitab Amsal itu mengatakan bahwa ada sesuatu yang kontras ya. Sesuatu yang kontras itu artinya sesuatu yang bertolak belakang seperti itu ya. Seperti kayak bumi dan langit atau gelap dan terang, atau sesuatu yang kita lihat di sini adalah sesuatu yang berlawanan seperti itu. Maka di situ dikatakan takut kepada orang mendatangkan jerat Bapak Ibu. Nah, takut kepada orang ini takut yang bagaimana? Nanti kita akan lihat. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan, di situ dikatakan apa Bapak Ibu? Dilindungi. Amin. Nah, Bapak Ibu firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan, dia dilindungi. Ayat 26 lagi Bapak Ibu di situ dikatakan, banyak orang mencari muka pada pemerintah. Ini misalnya bagi orang-orang yang saat ini adalah orang-orang yang memiliki kerinduan untuk jabatannya seperti itu ya. Tetapi dari Tuhanlah orang menerima keadilan. Nah, sekarang kita fokus ayat 27 Bapak Ibu ya. 27 dikatakan di situ orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat orang yang mungkin tidak sejalan dengan iman kita seperti itu ya, atau mungkin perilakunya itu nggak sesuai apa yang sebenarnya harus dihidupi di dalam hidup ini, maka kita melihat mereka itu Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang menjadi beban seperti itu. Kita pengennya itu orang-orang itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Karena saya percaya Bapak Ibu ketika kita hidup beribadah kepada Tuhan atau kita mengenal Kristus dalam hidup kita, maka hidup kita itu teratur. Amin. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kita itu terasanya teratur sekali. Kita dilarang, kita diperintahkan, kita diberi pesan supaya kita menjadi orang-orang yang dekatlah kepada Tuhan dan jauhilah kejahatan seperti itu.
Tetapi Bapak Ibu, ayat 27 itu sekali lagi mengatakan, perhatikan, orang yang jujur atau orang yang benar, perhatikan, jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Jadi Bapak Ibu, di pandangan mereka pun, ya, di hadapan mereka pun kita orang jujur atau kita orang benar. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah kita 100% jujur, ya, saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu, apakah kita orang benar? Ya, kita adalah anak-anak terang, amin. Tetapi bagi mereka Bapak Ibu, bagi orang-orang yang di luar sana sangat anti dengan kekristenan misalnya, mereka itu akan melihat kita seperti apa Bapak Ibu? Kekejian. Jadi orang fasik itu adalah orang yang sebenarnya orang fasik itu adalah orang yang sebenarnya mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak tahu Tuhan yang benar. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta, tetapi mereka juga tidak pernah menyatakan iman mereka kepada Tuhan yang benar. Maka Bapak Ibu, berjalannya waktu dari lahir sampai mereka mungkin mendekati usia berapa, kadang-kadang ya pertobatan itu, bahkan ada orang yang sampai mati pun Bapak Ibu kita beritakan firman, mereka nggak mau seperti itu. Maka Bapak Ibu, saya bersyukur sekali ya, selama pelayanan di tempat ini, ketika datang hamba-hamba Tuhan misalnya ya, kan kebetulan saya kurang bisa bahasa kek kan seperti itu ya. Tapi biasanya misalnya kita berjuang bawa itu mereka itu misalnya menginjili ke setiap orang-orang yang bisa kita jangkau, walaupun nggak semua ya. Tapi ada rumah-rumah yang kita tuju seperti itu ya. Nah, ketika mereka mendengar firman Bapak Ibu, nah kita serahkan kepada Tuhan. Makanya kita bersyukur malam hari ini Bapak Ibu, dari sekian kita yang ada di sini sebenarnya kita juga dulu adalah orang-orang yang terhilang. Amin. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita menyadari bahwa memang hidup kita ini adalah hidup yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau ditanya apa tujuan kita hidup, sebenarnya memang tujuan kita itu adalah menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Umur kita berapa sih di dalam dunia ini Bapak Ibu? Ada yang bisa dikatakan di dalam dunia ini ada yang nggak mencapai 20 tahun seperti itu ya. Bahkan masih bayi di dalam kandungan pun kadang-kadang sudah tidak bisa melihat dunia seperti itu. Artinya Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam dunia ini, saya selalu berpesan kepada kita, saya juga selalu diperdengarkan oleh firman Tuhan, jangan terlalu banyak mengeluh ya. Jangan terlalu banyak mengeluh. Mungkin kita berkata, bagaimana tidak mengeluh? Mungkin kita kesulitan ekonomi atau masalah sakit penyakit, atau mungkin kita mengeluh dengan hal-hal yang di luar sana yang membuat kita tertekan Bapak Ibu. Misalnya tadi minggu kemarin saya katakan tekanan sosial seperti itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, coba kita renungkan. Anugerah kebaikan Tuhan itu kalau kita bayangin ya, baik dari kesehatan yang Tuhan beri, dari seluruh alam yang bisa kita nikmati, bahkan tarikan napas hidup yang kita terima, itu semua manusia nggak bisa buat Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang memberikan hidup itu kepada setiap kita. Maka tadi saya katakan prinsip kita adalah orang-orang yang mau belajar dan mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kembali Bapak Ibu kepada tema ya, tampilkan slide. Kita berbicara tentang merdeka dalam ketakutan, merdeka dari ketakutan manusia Bapak Ibu ya. Berbicara tentang merdeka ya, kita lihat pendahuluan ya. Ini Bapak Ibu, merdeka dari ketakutan manusia. Di sini kalau kita mau melihat Bapak Ibu, itu misalnya penolakannya. Kita merasa ditolak, kemudian komentar buruk dari orang lain seperti itu ya. Kemudian pandangan manusia mencemooh seperti itu ya. Tekanan sosial, itu semua membuat jerat di dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi artinya kita terkurung di dalam sebuah kalimat kata orang, sehingga terkadang kita merasa kita ini menjadi orang yang merasa memikul beban di dalam perkataan orang. Tetapi sekali lagi saya mau katakan kepada kita, sebagai orang yang percaya, berani dalam kebenaran, hidup disetir oleh Tuhan, kemudian fokus firman Tuhan dan janji Tuhan. Maka di situ Bapak Ibu kalau bisa baca di sini ya, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan jiwa dan raga di dalam neraka. Artinya Bapak Ibu, memang di dalam diri kita ini ada tubuh yang saat ini, kemudian ada roh yang ada di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu katakan di manakah letak roh di dalam tubuh kita itu, apakah dia tinggal di otak atau di hati kita, itu kita nggak bisa jelasin Bapak Ibu, Alkitab juga nggak kasih tahu. Tetapi yang jelas ketika roh kita keluar dari tubuh ini, maka tubuh kita ini disebut adalah
mayat, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saya katakan kepada kita, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan jiwa dan raga. Artinya tubuh jiwa itu Tuhan bisa binasakan di dalam kehidupan kita. Nah, bulan-bulan ini Bapak Ibu kita masuk ya di bulan yang sangat istimewa mungkin bagi kita ya. Maka di sini saya akan berbicara tentang bulan Agustus itu adalah bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Kita memperingati kemerdekaan bangsa kita. Kemerdekaan berarti kita tidak lagi hidup di bawah penjajahan. Kita bebas berdiri sebagai bangsa, bebas membangun, bebas menentukan arah kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Ada pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaan penting bagi kita adalah begini: apakah seseorang yang hidup di negara yang merdeka otomatis memiliki kehidupan yang merdeka? Nah, itu kita jawab sendiri ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ada orang yang secara jasmani merdeka, tetapi hatinya masih diperbudak oleh ketakutan. Takut kepada perkataan orang, takut ditolak, takut dianggap berbeda, takut kehilangan teman, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan keuntungan, takut tidak diterima lingkungan. Maka di situ saya katakan Bapak Ibu, berbicara takut ini ya, maka banyak orang yang wah rasanya nggak enak ya. Nanti kalau saya datang ke gereja, ke Tuhan, nanti orang bilang saya kok sekarang udah rohani ya, seperti itu ya. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu sekali lagi, kita jangan mendengarkan kalimat-kalimat orang yang seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah datang di gereja ini adalah sesuatu yang sangat benar yang saya mau tekankan kepada kita semua. Maka di situ dikatakan bahkan ada orang yang sebenarnya tahu apa yang benar tetapi tidak berani melakukan yang benar karena takut kepada manusia takut kepada manusia, Bapak Ibu, itu lucu. Tapi kalau manusia takut kepada hal yang tidak benar, itu adalah sesuatu yang harus dilawan, Bapak Ibu. Tetapi kalau sesuatu yang benar seperti itu ya, maka kita harus dalam arti kita harus menghargai, menghormati seperti itu ya. Bukan berarti kita dengan orang ya kita berani saja seperti itu ya, tanpa kita pandang bulu mau dia siapa, mau apa, kita harus berani. Bukan berani yang seperti itu yang saya maksud, tetapi bagaimana kita bisa memilah-milah di dalam kehidupan kita. Nah, maka di situ dikatakan bahkan ada orang yang sebenarnya tahu apa yang benar tetapi tidak berani melakukan yang benar karena takut kepada manusia. Nah, minggu lalu kan kita sudah berbicara tentang ini ya, bahwa Petrus itu kan sebelum Yesus itu diadili ya, sebelum Yesus itu ditangkap, Petrus itu pernah keluar dari mulutnya Bapak Ibu. Dia pernah mengucapkan dari mulutnya. Bahkan ketika Tuhan katakan kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Dia selalu berkata, benar ya Tuhan. Nah, di situ dia katakan di sini Bapak Ibu, sekalipun semua orang tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Itu kata Rasul Petrus Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika ada tekanan seperti itu ya, ketika ada masalah seperti itu, kemudian seorang hamba perempuan tunjuk, kamu adalah orang yang bersama dengan Yesus. Kamu adalah orang yang dari logatmu loh, dari bahasamu loh, kamu adalah orang yang pengikut Yesus. Maka Petrus katakan tidak, sampai bersumpah, sampai bahkan dia sampai mengutuk, dia tidak pernah kenal Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Kalimat yang dia keluarin dari sebelum Yesus diadili tidak sesuai ketika tekanan datang. Nah, makanya saya mau katakan kepada kita orang Kristen, tekanan kita banyak Bapak Ibu. Manusia itu menakutkan. Ada orang-orang yang sangat menakutkan di dalam kehidupan ini. Ketika kita ingin mengarahkan hidup mereka, ketika kita ingin membawa orang kepada jalan yang benar, tidak semua orang itu setuju apa yang kita mau, seperti itu. Nah, saya mau katakan kepada kita sekali lagi, inilah contoh ya, atau inilah satu pribadi yang kita lihat, yang dulu makan tidur bersama Tuhan, jalan sama-sama dengan Tuhan, tetapi juga ada penyangkalan. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, ending dari hidup Petrus kemarin saya katakan bahwa dia melayani bahkan sampai matinya martirnya, kemudian disalib ya, terbalik, jadi kaki di atas, kepala di bawah Bapak Ibu. Jadi dia nggak mau disalib sama seperti Tuhan yang kepalanya ke atas, kakinya ke bawah. Tetapi dia katakan, saya berbeda dengan guru saya, maka saya mau disalib terbalik, kaki saya ke atas tetapi kepala saya harus ke bawah. Jangan sama seperti Tuhan. Jadi ending dari hidup Petrus itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan.
Bapak Ibu, sekali lagi pertama saya mau katakan kepada kita ya, ketakutan kepada manusia itu mendatangkan jerat. Maka tadi Amsal mengatakan ya, takut kepada orang itu mendatangkan jerat, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melihat benda ini? Kalau Bapak Ibu memelihara ayam mungkin ya seperti itu ya. Itu adalah sebuah kurungan Bapak Ibu ya. Sebuah kurungan, atau mungkin kita memelihara B2 seperti itu. Tapi mungkin nggak seperti ini ya. Sekarang udah modern ya. Yang B2 itu udah modern saya lihat. Tetapi Bapak Ibu, ini tempat seperti ini sebuah perangkap ya seperti itu ya. Sebuah perangkap yang dimana di situ jerat ya. Jadi di situ dikatakan, Bapak Ibu kalau kita lihat ya, ingin disetujui orang, takut menyakiti perasaan, takut tidak diterima, takut dikucilkan. Nah, pernah alami nggak Bapak Ibu? Pernah alami nggak? Bahkan kita merasa, aduh bagaimana ya masa depan anak saya. Maka ayo dorong dia untuk misalnya belajar, dorong dia untuk les seperti itu ya. Kemudian dorong dia untuk ke gereja supaya nanti dia punya akhlak yang baik, tata kerama yang baik. Ketika besar, jangan sampai seperti kasus-kasus yang mungkin kita dengar, ada orang yang bersaudara kandung bisa saling membunuh, seperti itu kan kita nggak mau. Mungkin itu ketakutan kita. Nah, tujuan kita memang mengarahkan mereka kepada sesuatu yang bagus seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya begini, apakah ketika kita menjadi orang yang sebagai keluarga besar seperti orang tua, seperti ibu, seperti itu, apakah kita betul-betul memberikan teladan itu kepada mereka? Maka selalu saya katakan kepada kita, orang tua itu adalah guru terbesar. Nggak bisa digantikan Bapak Ibu. Nggak bisa digantikan dengan guru yang di sekolah, guru yang di gereja. Nggak bisa. Karena setiap hari, setiap saat, mereka akan melihat seluruh apa yang kita lakukan dalam rumah tangga kita. Maka guru terbesar itu adalah orang tua itu sendiri. Maka saya mengajak kita Bapak Ibu, ketika manusia hidup dalam ketakutan kepada manusia, itu mendatangkan jerat. Dan itu jelas dikatakan oleh Amsal ini. Perhatikan kata jerat Bapak Ibu, adalah sesuatu yang menangkap, perangkap, penyesat, bahkan membatasi kebebasan. Penyesat ini Bapak Ibu, ini berkeliaran di mana-mana Bapak Ibu. Bukan hanya berbicara tentang orang yang berkhotbah di depan yang menyesatkan, bukan. Tetapi ada banyak lingkungan atau banyak media sosial yang bisa membuat kita itu terperangkap di dalamnya Bapak Ibu. Jadi kita terkurung, bahkan kita nggak bebas. Bahkan banyak anak remaja yang pada saat ini Bapak Ibu hidup di dalam ketakutan. Kenapa? Karena lingkungan, bahkan pergaulan seperti itu, bahkan termasuk kita Bapak Ibu, orang yang percaya pun ya, orang yang percaya kita banyak mendengar, kemudian menerima seperti itu ya, kritikan orang lain seperti itu. Bahkan ada sesuatu yang mereka sampaikan dari mulut ke mulut yang kita dengar seperti itu ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jangan pernah takut kepada manusia selagi kita benar. Amin. Jangan pernah khawatir, jangan pernah gentar. Kalau memang tujuan hidup kita adalah tujuan yang mengikuti firman Tuhan, maka saya katakan, saya pernah sampaikan kepada anak SMK ya, anak SMK. Kalau kita mau jujur ya, saya katakan kepada mereka, di dalam dunia ini, termasuk orang tua kita pun saya katakan nggak bisa kita jadikan pedoman. Kenapa? Karena banyak orang tua kita juga yang, karena mereka manusia terbatas, mereka adalah manusia yang lemah, mereka adalah manusia juga yang hidup dalam dosa, sama seperti kita. Ada banyak hal yang sebenarnya kita nggak boleh teladani dalam hidup mereka. Maka saya katakan, kalau kita meladani orang tua kita, mungkin yang baik-baik kita ambil, yang jelek jangan. Nah, kemudian kalau kita lihat guru, sama Bapak Ibu. Kalau kita lihat hamba Tuhan, sama Bapak Ibu. Saya selalu katakan bahwa saya manusia berdosa memimpin manusia berdosa Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama manusia berdosa yang mau hidup benar seperti itu. Maka yang menjadi pedoman, menjadi patokan hidup kita adalah, saya selalu katakan bahwa nggak ada jalan lain selain daripada Alkitab. Amin. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, Alkitab inilah yang kita selalu bicarakan kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadikan Alkitab ini menjadi patokan kita, pedoman kita. Dan
bukan berarti kita orang percaya itu nggak bisa jadi teladan ya. Justru kita diajarin untuk jadi teladan. Maka saya katakan, apa bedanya orang yang meneladani dengan orang yang mengidolakan seperti itu? Kalau orang yang meneladani adalah orang-orang yang mengambil sisi baik, sisi positif, diikuti, diteladani. Tetapi beda dengan orang yang mengidolakan. Kalau orang yang mengidolakan, kalau sudah idolanya itu baik, benar, salah, dia tetap akan puji idolanya. Maka itu adalah sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, ketakutan kepada manusia itu mendatangkan jerat. Ada satu contoh Bapak Ibu ya. Ada satu contoh di Alkitab. Bapak Ibu ingat cerita Kain? Kain itu terjerat iri hati dan kemarahan Bapak Ibu. Nah, ketika persembahan Habel diterima ya, ketika persembahan Habel itu berkenan kepada Tuhan, maka Bapak Ibu, kemerdekaan di dalam Kain itu nggak ada. Maka dia terjerat oleh iri hati dan kemarahan. Maka dampaknya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, dari satu peristiwa ini ya, dari Kain dan Habel, itu harus ada nyawa yang hilang. Dari kokok kandung, bunuh adik kandung. Dan Bapak Ibu, kita mendengar kemarin satu berita yang viral sekali di Singkawang. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin terjadi ya. Tapi saya mau katakan, ketika mereka terjerat oleh dengki, terjerat oleh iri hati, maka terjadilah kasus yang seperti ini Bapak Ibu. Maka seorang Kain boleh membunuh Habel. Maka kita melihat Bapak Ibu, sekali lagi, ini adalah satu bayangan di dalam kehidupan kita, bahwa sekali lagi, kalau orang terjerat hatinya, terperangkap oleh iri hati seperti ini ya, atau kemarahan, maka bisa membunuh orang lain. Nah, ini salah satu kasus di dalam Alkitab Bapak Ibu ya, kasus di dalam Alkitab. Sebenarnya banyak kasus. Nah, ini ada satu Bapak Ibu ya, Raja Nebukadnezar di Babel ya. Ini orang yang paling sombong Bapak Ibu ya. Dia adalah orang yang paling sombong, menganggap diri itu setara dengan Allah. Bapak Ibu, apakah ada yang merasa diri Tuhan di sini? Ada yang merasa, wah saya ini Tuhan contoh, nggak perlu diatur, nggak perlu dinasihatin. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu ada di zamannya, merasa diri seperti itu Tuhan. Bahkan dia mengatakan menganggap diri setara dengan Allah. Maka ini akibat apa Bapak Ibu? Karena terperangkap oleh ini Bapak Ibu, oleh kemegahan kerajaan dan kekuasaannya. Dia menjadi raja di Babel, kemudian dia merasa banyak punya rakyat, kemudian dia adalah orang yang berkuasa pada zamannya ya. Maka dia seolah-olah, ini loh, saya ini loh Tuhan. Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak dilihat. Yang ada adalah saya yang dilihat, seperti itu ya. Maka Bapak Ibu, ketika ada kesombongan itu, maka Tuhan hukum. Ketika Tuhan hukum, Bapak Ibu kalau perhatikan ya, itu di dalam Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 33 ya. Bahkan di situ Bapak Ibu, dia itu setelah setelah melakukan satu kalimat yang sombong atau kehidupan yang sombong, maka Tuhan mulai menjentik sedikit ya, jentik sedikit, mungkin segini lah, atau cubit sedikit seperti itu ya. Saya dulu pernah dicubit Bapak Ibu oleh Tuhan, mata saya satu dicubit seperti itu ya. Nah, ini dicubit Bapak Ibu, maksudnya dikasih teguran sedikit lah, tegur. Kemudian Bapak Ibu dihina, dia diusir, dia hidup seperti binatang 7 tahun Bapak Ibu, sambil mengaku Tuhan tertinggi, baru dipulihkan Bapak Ibu. Ketika dia selama 7 tahun itu diusir dari kerajaannya, seperti binatang makan rumput, kemudian kukunya panjang-panjang, kemudian pakaiannya nggak ganti-ganti, percis seperti binatang ini. Maka di situ dikatakan oleh Nebukadnezar ini, aku Nebukadnezar mengaku bahwa Tuhan adalah yang maha tinggi. Jadi Bapak Ibu, saya selalu mau katakan kepada kita, jangan sampai kita terjerat oleh kesombongan ya. Maksudnya jangan sampai kita terperangkap oleh kesombongan itu Bapak Ibu. Jadi ini kasus yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, sebenarnya banyak kasus Bapak Ibu. Yang ketiga adalah, Bapak Ibu pernah baca ini kalimat ini di Alkitab di dalam Lukas ya. Ini cerita yang sangat sering ya Bapak Ibu ya. Lukas 16 ayat 19 ayat sampai 31. Ini cerita orang kaya dan si miskin ya. Ini Lazarus si miskin, kemudian ini hidup mewah, tidak peduli pada orang miskin, kekayaan pakaian mulu seperti itu ya. Pesta setiap hari,
Ini saking miskinnya seperti itu ya. Kita nggak miskin-miskin seperti ini ya. Nggak pernah, bahkan di kulkas kita itu biasanya ada cadangan 1 minggu bahkan 1 bulan seperti itu ya. Belum bicara deposito ya, mungkin ada yang sampai 5 ATM-nya kan, ada atau 10 seperti itu ya. Tetapi Bapak Ibu, ini betul-betul miskin, ini betul-betul nggak punya apa-apa. Ini gambaran dalam Alkitab ya. Nah, untuk makan seperti itu, dia untuk makan aja itu dikatakan berebut dengan anjing-anjing yang pemeliharaan ini. Jadi ketika makanan itu dilempar di bawah meja, si miskin yang penuh dengan tubuh borok ini ya, tubuh borok ini, kemudian dia harus rebutan dengan anjing seperti itu. Nah, dua-duanya ini Alkitab katakan mati Bapak Ibu, setelah mati. Orang kaya mati, orang miskin juga mati. Ini Alkitab yang bilang ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekali lagi, ini bukan cerita lelucon ya. Ini bukan cerita mistis seperti itu ya. Ini bukan cerita dongeng ya Bapak Ibu ya. Kalau cerita dongeng untuk apalah kita memberitakan ini ya. Ini bukan cerita lelucon sekali lagi. Bukan untuk kita ketahuan, itu kan zaman dulu kita nggak pernah tahu entah benar atau tidak. Tapi firman Tuhan yang bilang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, setelah mereka mati dua-duanya itu, orang kaya itu masuk ke dalam ini Bapak Ibu. Nah, Lazarus itu masuk ke dalam pangkuan Abraham. Bahkan orang ini meminta supaya Lazarus itu kembali kepada 5 saudaranya, supaya memberitakan tentang Yesus satu-satunya juru selamat. Tapi Tuhan bilang, para nabi sudah berbicara, para rasul sudah berbicara. Zaman sekarang para penginjil hamba Tuhan sudah berbicara tentang hidup ini. Tapi tergantung kamu mau percaya atau tidak. Nah, walaupun orang mati bangkit pun, kalau engkau nggak percaya. Maka Bapak Ibu, ini kasus yang kita lihat. Saya mau katakan kepada kita, ini adalah orang yang terjerat ya. Inilah orang yang terjerat oleh kekayaan ya. Jadi kekayaan menjerat, tetapi sesungguhnya hidup yang kekal itu diabaikan seperti itu, sehingga mendapatkan mendapatkan sesuatu yang tidak baik, dan bahkan itu mengerikan sekali Bapak Ibu. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita. Maka ayat 29 di situ dikatakan, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindunginya Bapak Ibu. Artinya, siapakah orang yang percaya kepada Tuhan? Contoh sendiri, bukan. Siapakah orang yang percaya kepada Tuhan? Semua yang hadir di sini, amin. Sudah percaya Tuhan? Sudah. Bapak Ibu jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau ragu-ragu, kesempatan nggak datang 2 kali. Bisa kita sambil ngopi Tuhan panggil, bisa kita jalan pakai motor tabrakan Tuhan panggil, seperti itu ya. Ada banyak kasus yang bisa kita hilang di dalam dunia ini. Kalau misalnya contoh hilang di dalam gereja ini Bapak Ibu, kira-kira gereja ini sepi nggak? Enggak, tetap ada orang lain Bapak Ibu. Kira-kira kalau contoh nggak ada di Tanah Hitam ini, orang Tanah Hitam itu kehilangan nggak? Enggak. Demikian juga kamu hilang satu, orang nggak akan kehilangan paling 2-3 hari keluarganya. Orang banyak, wah dia dulu inilah. Tapi habis itu kita lupa, begitu. Seperti itu. Jangankan orang lain saudara ya. Kayak misalnya, walaupun bukan berarti kita nggak mengingat ya. Kayak orang tua kita pun yang meninggal tuh, kalau kita pikirin terus kan apa kita nggak stres seperti itu kan. Tapi kita nggak. Kita udah percaya bahwa dia udah bersama dengan Tuhan, kita udah merasa tenang Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan kepada kita, kemerdekaan sejati itu dimulai ketika kita takut akan Tuhan, amin. Maka tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Ini bukan berarti kita harus membenci atau mengabaikan manusia ya. Kita tetap menghormati pemerintah, orang tua, guru, pemimpin, dan sesama. Tetapi manusia tidak boleh mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Kira-kira ngerti nggak Bapak Ibu maksudnya ini? Ngerti nggak saudara ya? Jadi maksudnya itu, kita itu tetap menghormati pemerintah, orang tua, guru, pemimpin, dan sesama. Tetapi manusia itu tidak boleh mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Ketika kita takut akan Tuhan, kita belajar berkata, saya akan melakukan yang benar, meskipun tidak semua orang menyukainya. Itulah kemerdekaan rohani Bapak Ibu. Mau nggak Bapak Ibu lakukan? Ketika apa yang kita lakukan rasanya orang nggak senang, seperti itu ya. Makanya Bapak Ibu, di dalam dunia ini kan ada orang yang pro dengan kita, ada orang yang kontras dengan kita. Ketika kita menjadi orang gereja, ada yang mereka senang, ada yang nggak senang, seperti itu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, kita jangan pernah takut. Kita belajar bahwa melakukan yang benar meskipun tidak semua orang menyukainya. Itulah kemerdekaan rohani. Itulah kemerdekaan yang sejati, seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang takut Tuhan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu,
ada di dalam bangsa Israel itu zaman dulu ya, zamannya Firaun. Ini ada sebuah bidan ya, bidan itu namanya Bapak Ibu Sipra dan Pua ya. Bapak Ibu pernah baca nggak? Pernah ya? Saya percaya kita rajin baca Alkitab ya. Nah, ini suatu cerita Bapak Ibu, ketika bangsa Israel itu berkembang biak ya, berkembang biak makin banyak orang Mesir itu, Raja Firaun tuh nggak suka, nggak senang. Kalau begini katanya, kalau mereka terus berkembang biak, maka kita bisa kalah kalau berperang dengan mereka. Maka satu-satunya cara Raja Firaun katakan kepada dua bidan yang namanya Sipra dan Pua itu, kalau lahir anak laki-laki, bunuh. Kalau lahir anak laki-laki apa? Dibunuh Bapak Ibu, jangan kasih hidup. Kalau perempuan oke, kasih hidup. Tapi kalau laki-laki bunuh. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, anugerah Tuhan itu ada kepada dua perempuan ini ya. Maka mereka adalah orang yang takut Tuhan. Takut akan Tuhan adalah perlindungan. Maka di situ dikatakan ayat 17 ya, 1. Tetapi bidan-bidan itu tetap takut akan Tuhan. Nah, ketika raja tanya, kenapa kamu nggak bunuh anak-anak Israel itu? Kenapa kamu nggak cekik leher anak-anak laki-laki itu? Seperti itu ya. Nah, dua perempuan bidan ini mengatakan begini, orang Ibrani itu beda dengan orang Mesir. Mereka sebelum kita datang, kata mereka, sebelum bidan datang, mereka sudah bisa melahirkan sendiri. Fisik mereka itu kuat-kuat seperti itu ya. Siapa yang zamannya kita ada bidan? Ada nggak? Kalau zaman sekarang sih semuanya lahir udah di rumah sakit, betul? Tapi zaman dulu, zaman saya saja Bapak Ibu, banyak orang yang lahir bukan di rumah sakit. Kita lahir oleh siapa? Bidan nggak namanya ya? Atau orang apa? Orang kampung apa? Bidan kampung. Nah, Bapak Ibu, itu terjadi pada zaman mereka, Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, karena mereka takut kepada Tuhan, maka mereka ini adalah orang yang dilindungi Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat ending hidup mereka ini adalah, mereka itu sangat diberkati Tuhan, Bapak Ibu ya. Namanya adalah Sipra dan Pua, Bapak Ibu. Jadi boleh nanti kalau punya anak nama perempuan Sipra, boleh, bagus tuh. Kalau Pua agak lain lah seperti itu, tapi bagus juga kalau lihat Alkitab seperti itu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, Ayub. Bapak Ibu kan kenal cerita Ayub ya. Ayub itu adalah orang yang mewakili orang yang punya kehidupan benar, saleh, kemudian kaya seperti itu ya pada zamannya. Nah, kemudian Bapak Ibu kekayaan itu diuji ya, diuji. Tuhan izinkan sebuah penderitaan seperti itu ya. Kemudian anaknya mati, 7 anak laki-laki, 3 perempuan mati. Kemudian harta benda habis seperti itu. Kemudian dia kena sakit seperti borok juga. Kemudian istrinya bilang, jangan lagi sembah Tuhanmu, kutukin Tuhanmu, seperti itu ya. Tapi dia bilang, hei kamu perempuan gila, seperti itu. Nah, saya mau katakan bahwa ketika dia mendapatkan satu masalah Bapak Ibu ya, jadi ikut Tuhan itu artinya nggak, mentalitasnya itu bukan mentalitas materi Bapak Ibu, bukan mentalitas transaksi seperti itu. Jadi mau dia kaya kayak mau dia miskin kayak, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan itulah sebenarnya gambaran kita yang ada di sini. Amin. Jadi saya senang sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa berkecukupan, ya nggak apa-apa, itu berkat Tuhan. Tapi jangan pernah sombong. Kemudian tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita pintar, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mau miskin kayak mau kaya, tetap percaya kepada Tuhan. Dan inilah bukan gambaran iman yang materi ya, materi, kemudian mentalitas transaksi seperti itu. Kalau saya ikut Tuhan sakit saya kalau nggak sembuhkan, saya nggak mau ikut Tuhan, seperti itu ya. Kalau saya nggak kaya, saya nggak mau ikut Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau katakan, ikut Tuhan itu betul-betul seperti orang-orang yang mewakili ini, seperti Ayub seperti itu ya. Nah, kemudian jadi Ayub itu nggak terperangkap atau tidak terjerat oleh materi Bapak Ibu ya, atau kekayaan atau transaksi seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini bisa baca, nanti saya kirimkan ke grup. Kemudian kita lihat lagi Yusuf Bapak Ibu. Yusuf itu terkenal Bapak Ibu. Yusuf itu adalah orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Setelah Firaun, kemudian dia. Firaun itu adalah nama jabatannya, itu raja. Tetapi Yusuf itu, kalau kita lihat dari belakang, latar belakang dia adalah orang yang
ya mendapatkan hidup yang nggak layak, dijual, dibuang, dipitnah, masukkan penjara, bahkan saudara-saudaranya sangat membenci dia. Tetapi Tuhan tetap melindungi Yusuf, walaupun dia dipitnah, diperlakukan nggak benar, Bapak Ibu, dia tetap tetap dilindungi oleh Tuhan. Maka saya mau katakan, Tuhan menyertai Yusuf dan ia menjadi orang yang berhasil. Jadi saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan dilindungi. Dan orang yang percaya kepada Tuhan tidak menutup kemungkinan dia bisa diangkat seperti Yusuf. Jadi Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang hebat-hebat, banyak orang Kristen yang kaya-kaya, banyak orang Kristen yang jadi pejabat, jadi duduk di pemerintahan. Tetapi sekali saya mau katakan, walaupun apapun jabatan kita, apapun keadaan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan seperti Raja Nebukadnezar, jangan seperti Raja Herodes, jangan seperti teladan Kain yang tadi kita lihat. Nah, ini Yusuf, Bapak Ibu, semoga ada lagi. Kemudian yang ketiga saya mau katakan, orang yang merdeka dari ketakutan berani berdiri dalam kebenaran. Tetapi mereka menjawab ini ya. Jadi Petrus dengan Yohanes itu dia berani memberitakan firman. Nah, Petrus juga berani memberitakan firman, Bapak Ibu. Jangan pernah takut kepada manusia. Jangan pernah takut keluarga kita tolak seperti itu. Beritakan firman seperti itu. Injili mereka, sama-sama kita. Maka saya selalu katakan, ayo kita bagi tugas. Ayo kita sama-sama memberitakan Injil. Jangan pernah takut manusia. Mau mereka hina kayak mau mereka anggap kita nggak benar kayak terserah. Yang penting kita ikut perintah Tuhan. Beritakan firman. Kemudian kita tegur orang-orang yang perlu kita tegur seperti itu. Maka sekali lagi saya mau katakan, orang yang merdeka dari ketakutan berani berdiri dalam kebenaran. Pernah ditolak, Bapak Ibu? Pernah. Saya penginjilan pernah, Bapak Ibu. Pernah dalam arti ya banyak orang yang senang, banyak orang yang nggak senang. Ya itu kayak kayak rujak itu ada 4 rasa, kadang asin, kadang manis, kadang asam, kadang pedas seperti itu. Tetapi ayo jalan terus, beritakan firman. Dan Bapak Ibu doakan contoh ya dengan Ibu ya, sampai mati. Ini janji kita. Sampai Tuhan panggil tetap melayani itu Tuhan. Ada saatnya kita akan nggak bisa lagi layani, Bapak Ibu. Makanya kalau ada waktu, kesempatan, saya selalu mendorong, ayo kita sama-sama selagi ada waktu dan kesempatan. Karena kesempatan itu selalu tidak datang ya. Kalau Tuhan sudah udah cukup, udah Bapak Ibu. Nah, saya mau katakan kepada kita, ayo berani seperti kisah Petrus dan Yohanes. Kemudian sebagai penutup saya mau katakan, Bapak Ibu, orang yang telah dimerdekakan Kristus tidak menjadikan pendapat, tekanan atau ancaman itu manusia sebagai penguasa hidupnya. Kita lebih takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Kemerdekaan sejati bukan hidup sesuka hati ya, melainkan menggunakan kebebasan untuk mengasihi Tuhan, melayani sesama, memberitakan Injil dan menjadi berkat. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, Bapak Ibu. Saya bersuara dengan berteriak, Bapak Ibu, bukan berarti saya marah, tetapi saya rindu kita semua sama-sama betul-betul menjadi orang-orang yang mensyukuri atas kesempatan kita boleh hadir di gereja ini.